Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Ibu akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Aprilianti Ningrum, NIM 193111216 dari kelas PAI 6F. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait hidup mulia dengan menghormati orang tua. Nah, penasaran? Silakan simak video berikut ini. Nah, kita nanti akan membahas mengenai apa saja. Yang pertama nanti ada dalil nakli, yaitu perintah untuk menghormati orang tua. Kemudian ada adab terhadap orang tua. Dan yang terakhir ada keutamaan berbakti kepada orang tua. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dalil nakli, perintah menghormati orang tua. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah kepadanya, dan Allah melarang untuk menyembah hambanya itu menyembah kepada selain Allah. Yaitu misalkan menyembah berhala, kemudian menyembah batu besar, kemudian menyembah pohon besar, dan seterusnya. Nah, kemudian juga Allah itu memerintahkan kepada hambanya untuk kita itu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalil nakli, perintah berbakti kepada orang tua dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi Man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuzadalahu fi rizqih fayabarra walidayhi waliyasil rahimah. Yang artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Nah, maksud dari hadis tersebut adalah Allah, barang siapa hambanya itu menginginkan untuk dipanjangkan umurnya, kemudian ditambahkan rizkinya oleh Allah, maka hendaklah dia itu berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya. Kemudian yang selanjutnya ada adab terhadap orang tua. Yang pertama itu ada tunduk dan patuh. Nah, bagaimana kita harus tunduk dan patuh terhadap orang tua, yaitu ketika orang tua memerintahkan, misalkan orang tua memerintahkan kita untuk sholat, nah kita harus melaksanakan sholat. Ada syarat ketika kita boleh untuk tidak patuh terhadap perintah orang tua, yaitu ketika perintah orang tua itu menyalahi kepada syariat Islam, yaitu kewajiban kita terhadap Rasulullah, jadi mungkin menyimpang begitu. Nah, ketika begitu, kita bisa untuk tidak menjalankan perintah tersebut. Kemudian yang kedua, dilarang untuk berkata kasar. Nah, sebagai seorang anak dan kadang berkomunikasi dengan orang tua, kadang juga terjadi salah paham begitu ya. Nah, semarah apapun anak terhadap orang tua, maka dilarang untuk berkata kasar kepada orang tua. Misalkan dikata hus atau sebagainya. Kemudian yang kedua, berbuat baik. Selanjutnya, berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kita berusaha menyenangkan hati orang tua dengan mungkin berprestasi, mungkin berbuat baik kepadanya, dan seterusnya begitu. Selanjutnya, kita juga dilarang durhaka kepada orang tua, yaitu dengan ibu, dengan bapak, karena hal tersebut itu termasuk ke dalam dosa besar. Adab yang selanjutnya yaitu bersikap santun. Nah, kita dilarang berbicara kasar, berbicara keras terhadap orang tua. Kemudian ketika berjalan kita
berjalan di belakang orang tua, kecuali dalam hal tertentu. Kemudian juga mendengarkan pembicaraannya dan jangan menyela pembicaraannya. Kemudian yang selanjutnya ada senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi setelah kita sholat fardu, nah kita harus mendoakan orang tua. Bisa doanya anak-anak, nah doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, begitu. Nah, selanjutnya ada jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita diantaranya yaitu yang pertama, meneruskan perjuangannya. Nah, meneruskan perjuangannya ini tidak hanya serta-merta itu dalam medan dakwah saja. Di antaranya juga kita bisa meneruskan usahanya. Jadi ketika orang tua itu sudah wafat dan beliau itu meninggalkan usaha, nah kita wajib untuk meneruskannya, tidak malah menghabiskan hartanya, begitu. Kemudian yang kedua, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Jadi selama hidup orang tua kita pasti kan punya teman karib gitu, teman dekat. Nah, kita harus menjaga hubungan baik itu antara kita dengan teman orang tua kita itu. Nah, kemudian memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Nah, ketika orang tua wafat atau meninggal dunia, maka anaknya wajib mengurus jenazahnya, memandikannya, kemudian mengkafani, mensolati, kemudian menguburkannya. Kemudian yang selanjutnya memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Jadi mendoakannya itu tidak hanya selama orang tua itu masih hidup saja, namun sampai kepada orang tua itu sudah meninggal dunia, kita wajib untuk mendoakannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu melaksanakan wasiatnya dengan baik jika berwaris. Dan yang terakhir melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Jadi ketika orang tua itu meninggal dunia, maka apabila orang tua itu mempunyai hutang, nah anaknya sebagai ahli waris harus membayarkannya, begitu. Nah, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu terkait keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, apa saja sih keutamaan dari kita berbakti kepada orang tua? Nah, diantaranya yang pertama itu dibukakan 2 pintu surga. Seperti yang kita ketahui bahwasanya berbakti kepada orang tua itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi, sehingga ketika kita bisa untuk menjalankannya, maka Allah memberikan balasannya, yaitu berupa membukakan pintu surga, 2 pintu surga, Masya Allah. Kemudian yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang selanjutnya yaitu ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Jadi ketika orang tua kita itu ridho, maka Allah pun juga ridho, begitu. Maka seharusnya kita bagaimana caranya kita bisa memperoleh ridho daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang selanjutnya dimudahkan rezekinya. Dan yang terakhir yaitu dimudahkan segala urusannya, baik urusan di dunia maupun di akhirat. Kenapa demikian? Karena salah satu cara agar Allah itu memudahkan jalan kita, memudahkan urusan kita, tentunya Allah itu ridho dengan kita. Nah, salah satu cara untuk mencari keridhoan Allah itu yaitu dengan cara mencari keridhoan orang tua. Nah, keridhoan orang tua yaitu dengan berbakti kepadanya, begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.